Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, ujar beliau, kalau kita hendak menduduki suatu makam yang paling tinggi yang disebut dengan makam baka, itu memerlukan 10 makam yang mesti dilalui. Nah, termasuk di antara 10 yang dilalui itu adalah ar-raja, mengharap. Jadi kita kada bisa duduk di suatu makam yang disebut dengan makam baka kecuali melalui yang 10 ini. Dari Al-Hikam berkata pengarang Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarih, ar-raja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Yang terjemahnya, bermula raja, bermula mengharap, ialah sesuatu yang menyertai akan dia ulih amal. Dan apabila tidak disertai dengan amal, dengan perbuatan, maka itu raja, maka itu mengharap tadi namanya adalah umniyatun, angan-angan dan kebohongan. Mengharap disebut ar-raja, itu sesuatu yang disertai oleh perbuatan, usaha. Jika tidak ada perbuatan, jika tidak ada usaha, maka itu hanya namanya khayalan, mengangan-angan dan kebohongan. Qala ba'dul ulama, ar-raja'u ta'alluqul qalbi bimatmu'in yahsulu bil mustaqbal ma'al akhdhi bil amalil muhassililah. Bermula raja, bermula yang dimaksud dengan mengharap ialah bergantungnya hati dengan sesuatu yang diingini, yang akan terjadi pada masa yang akan datang, disertai melaksanakan pekerjaan yang menghasilkan bagi itu yang diingini. Nah, itulah dalam bahasanya raja itu. Para ulama terdahulu mencontohkan dalam hal raja ini, seseorang yang mengharap panen, seseorang yang mengharap mengatam. Itu dikatakan benar mengharap apabila orang ini mencari tanah untuk sawah ladangnya. Dia kelola tanah itu, dibajak, dibersihkan, lalu ditanami padi, kemudian disiram, dipupuk, dibersihkan rumput-rumputnya, sambil mengharap satu saat nanti panen. Nah, inilah yang dinamakan mengharap yang sebenarnya. Apabila orang itu menghendaki panen, mengatam, tapi kada menanam padi, atau menanam padi cuma tidak dirawatnya, begitu tanam, aku mengharap mudahan kaina aku panen,
mudahan kena aku mengatam, dipupuk kada, disiram kada, dibersihi kada. Nah, orang seperti ini namanya adalah mengangan-angan atau mahayal, mengatam. Nah, itu perbedaan antara mengharap dan mengangan-angan. Mengharap itu ada usaha untuk menghasilkan yang diingini, sedangkan mengangan-angan itu tidak ada usaha sama sekali, atau ada usaha tapi tidak sempurna untuk mendapatkan yang diingini itu. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, bermula asal pada masalah raja mengharap ini firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Nah, ini dalilnya mengharap itu. Barang siapa yang menghendaki, mengharap berjumpa dengan Allah di dalam surga, maka hendaklah dia beramal saleh dan tidak menyekutukan beribadah kepada Tuhan itu akan seseorang pun. Artinya ikhlas. Nah, kalau kita mengharap berjumpa dengan Allah di dalam surga, Allah menyebutkan beramallah amal saleh, ikhlaskanlah amal saleh itu karena Allah, maka kita akan berjumpa dengan Allah di dalam surga. Nah, ini namanya adalah harap yang sebenarnya. Kalau kita mengharap masuk surga tapi kada beramal saleh, atau kadang-kadang beramal saleh, kadang-kadang kada, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang ria, nah maka ini adalah namanya umniyah, angan-angan yang merupakan kebohongan, bukan mengharap. Bukan mengharap. Kita nih hendak ke surga mati, tapi mbah nu mau juga menggawe maksiat, mbah nu mau juga taat, mbah nu ikhlas, mbah nu kada. Tapi hendak mengharap ke surga, itu bukan harap, ngarannya mengangan-angan. Nah, mengangan, mahayal aja masuk surga. Kalau hendak bujur masuk surga, amal saleh, tinggalkan yang munkar, ikhlaskan karena Allah. Nah, itu dijamin oleh Allah berjumpa dengan Allah di dalam surga. Para muhibbin rahimakumullah. Wa qad qila ar-raja'u maqamun syarif min maqamatil asyarah. Bermula ar-raja, mengharap tadi, itu merupakan satu kedudukan martabat yang mulia di antara makam-makam, martabat-martabat yang 10. Mengharap itu adalah sesuatu yang mulia. Kenapa sebabnya mengharap itu disebut mulia? Karena dengan mengharap itu, pertama secara tidak langsung kita mengakui kelemahan. Nah, kita mengakui kelemahan kita. Nah, mengakui kelemahan itu suatu akhlak yang baik. Mengharap itu kita mengakui secara tidak langsung bahwa kita fakir, berhajat kepada Allah. Merasa berhajat kepada Allah itu sesuatu akhlak yang mulia. Mengharap itu secara tidak langsung mengakui bahwa Allah itu penyayang. Mengakui bahwa Allah itu pemberi. Mengakui bahwa Allah itu maha kuasa. Nah, itu adalah akhlak-akhlak yang terpuji. Nah, jadi mengharap itu, ar-raja itu adalah maqamun syarif, satu kedudukan, satu makam yang mulia. Min maqamatil asyarah,
daripada 10 makam, 10 kedudukan. Imam Al-Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar mengatakan, ujar beliau, kalau kita hendak menduduki suatu makam yang paling tinggi yang disebut dengan makam baka, itu memerlukan 10 makam yang mesti dilalui. Nah, termasuk di antara 10 yang dilalui itu adalah ar-raja, mengharap. Jadi kita kada bisa duduk di suatu makam yang disebut dengan makam baka kecuali melalui yang 10 ini. Makam baka itu makam puncak seorang hamba Allah, di mana seseorang hamba Allah yang duduk di makam baka itu adalah orang tersebut tidak terdinding daripada Allah begitu melihat, tidak terdinding daripada Khalik begitu melihat makhluk, dan tidak terdinding kepada makhluk begitu melihat Khalik. Nah, ini makam yang paling tinggi. Kalau dia melihat makhluk, tidak terdinding Khaliknya, penciptanya. Kalau dia musyahadah kepada Khalik Tuhannya, tidak terdinding melihat makhluk ciptaannya. Nah, ini makam puncak yang hanya bisa didapat kalau kita melalui 10 makam ini, termasuk makam raja mengharap ini yang mesti dilalui. Kalau makam pana itu cukup 9 makam dilalui. Kada usah 10, cukup 9 makam. Karena fana itu adalah orang yang musyahadah kepada Allah, orang yang menyaksikan Allah tapi tidak melihat lagi makhluk. Nah, ini makam pana, di bawah daripada makam baka. Nah, untuk mendapatkan makam pana ini mesti 9 yang dilalui, kada sampai 10. Nah, dalam 9 itu pun termasuk juga raja ini mengharap. Para muhibbin rahimakumullah, makam yang 10 itu ujar Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, pertama makam Tubat, yang kedua makam Wara, yang ketiga makam Zuhud, yang keempat makam Sabar, yang kelima makam Fakir, yang keenam makam Syukur, yang ketujuh makam Khawf, yang kedelapan makam Raja, yang kesembilan makam Tawakal, yang ke-10 makam Ridha. Nah, jadi raja ini termasuk yang nomor 8 yang mesti dilalui oleh setiap orang yang ingin mencapai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa yab'asu 'alal ijtihad fil a'mal. Raja itu, mengharap itu, mendorong atas bersungguh-sungguh pada beramal. Nah, gunanya raja ini adalah, gunanya mengharap ini adalah untuk membangkitkan kita, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Para ulama menyebutkan raja ini, mengharap ini seperti sayap burung. Seperti sayap. Nah, sayap burung itu kalau dia tidak berkepak, kada bergerak, burung tuh halarnya itu nak kada bergerak, turunnya bujur ya bahalar, cuma kada bergerak, nah, turun. Nah, kalau hendak naik burung itu mesti menggerakkan sayapnya. Jadi raja itu mengharap tuh sama seperti sayap. Kalau ingin naik mesti berusaha. Karena raja ini membangkitkan amalan-amalan, membangkitkan kesungguhan,
kerajinan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma ar-raja'ul kadhib alladhi yufattiru sahibah 'anil amal wa yujarri'uhu 'alal ma'asi waz-dhunub falaysa hadha bir-raja'is shadiq walakinnahu umniyatun wa ightirar. Adapun raja yang dusta, mengharap yang dusta, itu adalah sesuatu yang membuat lemah daripada beramal, yang menambah keberanian maksiat dan berbuat dosa. Ini namanya adalah ar-raja'ul kadzib. Nah, ini mengharap yang bohong, yang dusta. Dia mengetahui Allah Ta'ala itu penyayang, Allah Ta'ala itu pemurah, Allah Ta'ala pemaaf. Lalu dia berharap dimaafi Allah, berharap disayangi Allah, tapi menambah keberaniannya berbuat dosa. Berbuat dosa, Allah itu penyayang juga. Kenapa kita minta ampun, diampuninya aja. Berbuatlah maksiat. Karena sebanyak-banyak beramal yang wajibnya gini. Karena Tuhan itu menampakkan rahmatnya di akhirat, semuaan kita ke surga. Apalagi syafaat Nabi ada. Nah, raja ini ngarannya raja yang dusta, yang membuat kita malas, membuat kita berani melakukan dosa. Itu bukan raja, bukan mengharap, tapi itu adalah merupakan kebohongan dan ketertipuan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan banyak di antara kita yang merasa bahwa Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha segala-galanya, sifat-sifat indahnya. Lalu kita berani melakukan dosa dengan berharap karena diampuni Allah. Nah, ini adalah sesuatu yang disebut rajaun kadzib, raja yang bohong. Itu kalau ada manfaatnya, bahkan kesesatan, ketertipuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam al-Ghazali, fal 'abdu idza batha bidral iman biqalbihi wa saqahu bima'i ta'at wa tahhara al-qalba an syauqil akhlaqir radi'ah wa antazara min fadlillah tasbitahu ala dzalik ila al-maut wa husnil khatimah al-mubdiyati idal maghfirah kana intizaruhu rajaan hakikiyah. Imam Ghazali rahimahullah berkata, maka seorang hamba apabila dia menebarkan paung iman di dalam hatinya, nah dalam hatinya ada iman, ini modal iman. Lalu iman yang dalam hati tadi dia siram. Nah, dia siram, dia pupuk dengan air taat. Dan dia bersihkan hatinya dari duri-duri akhlak yang tercela. Dan dia menunggu anugerah Allah ditetapkan atas yang demikian sampai mati. Dan husnul khatimah yang membawa kepada ampunan, maka penantiannya itu disebut adalah raja yang sebenarnya, mengharap yang sebenarnya. Artinya orang ini imannya ada, imannya itu dipupuknya dengan taat, dipupuknya dengan taat. Hatinya dibersihkan dari duri-duri, rumput-rumput akhlak yang tercela. Dan dia menunggu anugerah Allah agar tetap yang demikian itu sampai mati, husnul khatimah. Nah, maka penantiannya itu disebut adalah rajaan hakikiyah, mengharap yang sebenarnya. Itu bujur-bujur mengharap ngarannya. Summa qal wa in qata'a an bidril iman ta'ahudahu bima'it ta'at aw tarakal qalba mashhunan bi raza'idil akhlaq wa anhamaka fi talabil lazzati dunyawiyah summa intazara al maghfirah fantidharuhu humkun wa btirar.
Kemudian berkata Imam Ghazali, jika dia memutus dari paung iman itu pemeliharaannya dengan air taat. Iman ada, tapi kada disiram dengan air taat. Iman ada, tapi sembahyang kada, atau kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang berbuat baik, kadang-kadang buat maksiat. Atau dia tinggalkan hatinya itu dipenuhi dengan akhlak-akhlak yang tercela. Dan dia tenggelam pada mencari kelezatan dunia. Kemudian dia mengharapkan ampunan Allah. Maka penantiannya itu adalah satu kebodohan dan ketertipuan. Ini iman aja, orangnya ada iman. Nah, tapi masih labil. Labil bahasa kita angin-anginan. Kemana angin membawa? Karena angin bawa maksiat, maksiat. Karena angin nak beremian, beremian. Karena angin pengajian, pengajian. Kebanyakan kita kayak ini nih, angin-anginan nih. Ada yang dengar ngerami sana tulah kan. Ada yang mendengar kemaksiatan sana. Nah, aku nunjuk buang-buang duit. Nah, keadaannya seperti itu. Tapi dia berharap dapat ampunan Allah. Dia berharap mati husnul khatimah. Ini namanya adalah bukan berharap, bahayal ngarannya. Nah, bahayal, angan-angan. Pantidharuhum kun wa ghtirar. Maka penantiannya itu kebodohan dan tertipu. Yang diharap itu kada akan tercapai. Kenapa? Karena dia kada berbuat hal-hal yang menghasilkan untuk ampunan itu. Faman raja dukhulal jannah fa'alaihi bimtithali awamirillah wa bijtinabi nawahi wa illa fahuwa magrur. Barang siapa yang mengharapkan masuk surga, maka lazimilah menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Kalau tidak, maka harapannya itu adalah menipu akan dia. Kalau hendak bujur-bujur masuk surga, laksanakan perintah Allah. Jauhi yang dilarangnya. Masuk surga. Nah, kalau tidak demikian, bahwa magrur, dia tertipu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya mulazamah. Menjunjung perintah Allah itu mulazamah, terus menerus. Kada terubah dengan keadaan cuaca. Kalau hendak masuk surga, fa'alaihi, fayalzamu alaihi, maka lazim atasnya. Lazim itu artinya kadang-kadang. Nah, jadi sesuatu yang kita kerjakan di jalan Allah ini hendaknya terus lurus sampai mati. Jangan kiri kanan terbawa angin, terbawa godaan-godaan. Godaan ini kadang-kadang yang menghancurkan kita, yang membuat kita menyimpang dari jalan yang benar. Cobaan itu kada gampang menghadapinya. Dibawai orang tulakna, 4 kali orang ke Jepang, gratis sih kan. Cobaan toh. Bapak dicari ke Jepang itu. Nah, lalu tulak. Akibatnya apa? Sembahyang berjamaah yang selama ini diperbuat di Jepang ada masjid sembahyang berjamaah. Nang tiap minggu ke pengajian di sana ada pengajian terputus semua. Nang dilihat didengar banyak kemaksiatan. Maka kemaksiatan ini kalau kita kada menegur, nah kalau kita kada keberatan, kita maksiat. Maksiat itu walaupun kita kada memperbuat, tapi kita kada menegur dan kada keberatan, kita maksiat. Kalau kawan ditegur, tegur. Kalau kada, sekada-kadanya kita keberatan. Melihat binian selawar handap, bah muarban aku itu. Mun kawan angka itu, ayuha. Melihat ada bini-bini yang buka aurat, sakit hati, keberatan. Nah itu sekurang-kurangnya. Kalau kada ditegur. Nah jadi godaan-godaan ini
yang menyebabkan kita kadang-kadang menyimpang. Nah bila menyimpang ini berharap masuk surga, tatipu kayaknya. Tatipu. Kalau lurus istiqamah di jalan Allah, berharap mudah-mudahan ke surga. Nah ini harapan yang sebenarnya ngarannya kadang menghayal itu. Jadi jangan tergoda dengan godaan yang maksiat, yang kada ada manfaatnya, yang kada menambah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun gratis, walaupun diberi duit, kada usah. Bujur rami satu umat, tapi kena sesalnya di akhirat kada terhingga. 10 hari sebulan raminya di bawah orang, tapi penyesalan di akhirat ribuan tahun gara-gara perbuatan kita itu. Nah, jadi jangan menyayangkan itu. Sayangnya kalau di dalam kesempatannya tempulah gratis. Jangan sayang itunya. Yang kita sayangkan diri kita menyesali itu beberapa ribu tahun di akhirat. Itu yang mesti kita jaga. Bukan seapa hadiah orang, pemberian orang itu kada perlu disesali. Berapa ada itu. Kadang-kadang berpikir pindik. Mentolak kasih itu berapa duit? Dibawa orang ke Amerika gratis, diberi duit lagi tiap hari belanja. Sayang kada tulak, itu beratus juta be. Berpikir kasih itu, lalu tak tulak. Jangan berpikir nih, kayaknya aku di akhirat kayak apa? Berapa hari aku waktu tuh gua buang? Berapa hari aku berada dalam tempat kemaksiatan? Nah jika itu nang tak pikir, semiliar kada ambil itu. Nah kebanyakan kita ini pikir pindik. Itu sayangannya, kesempatannya rugi. Nah ini yang kebanyakan kita karena kurangnya akal, kurangnya cahaya Allah di dalam hati kita. Wa man raja ma'rifatallahi ta'ala fa'alaihi bi talabil ilmi nafi min at-tauhid wal fiqh wa ilmi suluk wa alaihi bil musara'ati ila al-khairat wa tarkil munkarat zahira wa batina wa kasrati dzikri ma'a huduril qalbi wa illa bahwa mutamannin magrur. Barang siapa yang mengharapkan mendapat ma'rifatullah, hendak jadi orang ma'rifat nih, maka lazimilah menuntut ilmu yang bermanfaat. Tauhid, tuntut ilmu tauhid yang sekedar bermanfaat untuk kita. Karena tauhidnya banyak nang kada bermanfaat. Cari ilmu tauhid nang bermanfaat. Artinya untuk ukuran kita ada ilmu-ilmu tauhid itu yang justru membahayakan kita. Nah cari nang kada usah bahaya, nang bermanfaat. Fikih. Cari fikih nang bermanfaat. Fikih bermanfaat apa? Fikih yang untuk amaliyah sehari-hari kita. Kalau kita kada jadi hakim, kada perlu belajar bab pembunuhan dalam fikih, kada perlu. Kalau kita kada jadi hakim, kada jadi pangulu, kada bakal hendak kawin, kada perlu belajar bab nikah. Kalau kita kada hendak naik haji, kada perlu belajar manasik haji. Nah, belajarlah ilmu fikih yang bermanfaat, yang pekerjaan kita sehari-hari. Mulai wudu, sembahyang, puasa, zakat. Nah, apalagi dagang, jual beli itu kan hari-hari. Nah ilmu fikih yang bermanfaat untuk orang itu kada sama. Wa ilmi suluk, belajar ilmu suluk, ilmu cara membersihkan hati dari sifat tercela kayak apa, ilmu cara menghiasi hati dengan sifat terpuji kayak apa, belajar itu. Kemudian lagi bersegera kepada kebaikan dan meninggalkan kemunkaran zahir dan batin. Perbanyak zikir kepada Allah dengan hadir hati. Nah maka Allah akan menyampaikan kita kepada ma'rifat itu. Jika mengharapkan ma'rifat kepada Allah tapi tidak melaksanakan yang demikian itu, mutamannin ngarannya. Itu menghayal, mengangan-angan belaka. Ilmu tauhidnya kada cukup belajar lagi, ilmu fikih kada cukup, ilmu suluk kada tapi ada belajar. Betapa bahaluat.
Itu karena kalau berhalawat kada jadi orang ma'rifat kada. Nyatakan aja kada jadi ma'rifat. Bisa kegilaan kalau orangnya di halawat situ. Kenapa kada cukup ilmunya? Nah, belajar dulu tauhid nang bujur ngat mana, fikih ngat mana, ilmu suluk ngat mana, anyar aja jabah halawat lagi. Cukupi dulu ilmunya. Jikalau tidak, maka dia akan menjadi orang yang berangan-angan belaka. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama, man ahkama maqamar raja wahabahu Allah ta'ala 'alal wusul wal husul. Barang siapa yang memantapkan makam raja, mengharap Allah berikan kepada dia sampai dan berhasil. Orang tuh hendak masuk surga, mengharap masuk surga, lalu dia berusaha dimasukkan Allah ke surga. Asa mantap bujur rajanya ini mengharap. Orang yang bujur-bujur hendak ma'rifat kepada Allah, dia mengharap dengan sebenar-benar mengharap kepada Allah supaya ma'rifat, Allah berikan dia sampai kepada ma'rifat itu. Asa mengharapnya itu mengharap yang benar tadi. Man ahkama maqamar raja wahabahu Allah ta'ala al-wusul wal husul. Barang siapa yang memantapkan makam raja, memantapkan mengharap, maka Allah berikan kepada dia sampai dan berhasil kepada apa yang diharapkannya itu. Nah, apa yang kita harap? Apa yang kita harap? Asa bujur-bujur mengharap, Allah menjamin akan menyampaikan apa yang dia kehendaki, yang dia harapkan itu.